Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat program menggunakan Pascal atau belajar pemrograman dengan Pascal yang akan kita lakukan menggunakan Visual Studio. Oleh karena itu, hal pertama yang kita lakukan yaitu menginstal PrePascal yang bisa dicari di PrePascal melalui Google. Kemudian kita akses PrePascalnya dan kita masuk ke menu downloadnya, dan kita download versi untuk Windows, bisa Windows 64 maupun 32 karena file instalasinya bisa digunakan untuk kedua jenis sistem tersebut, 32 dan 64 bit. Kita pilih yang SourceForge. Nah, kita pilih yang paling atas di pilihan di daftar file instalasinya. Kita langsung melakukan proses instalasi PrePascal, dan di sini kita bisa lakukan next saja. Setelah proses instalasi selesai, kita coba buka PrePascalnya. Di sini kita bisa mulai membuat program. Standar pembuatan program Pascal itu dengan menuliskan perintah program, terus menuliskan nama programnya. Kita coba menampilkan karakter test. Kita compile dulu. Kita simpan nama filenya. Ternyata ada errornya di situ, write ln-nya salah, seharusnya pakai n bukan huruf m. Karakter testnya sudah tampil. Nah, selanjutnya kita melakukan proses instalasi Visual Studio Code. Jadi pertama itu kita cari file instalasinya di halaman Visual Studio Code. Kita download. Kita pilih Windows. Nah, kita download lagi nih, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, kita melakukan install. Proses installnya sama ya, next saja terus. Next. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita akan melakukan beberapa settingan awal untuk Pascal. Yang pertama itu kita cari ekstensi untuk Pascal, ya ini Pascal dan Pascal Formatter. Nah, kemudian kita tambahkan juga kode runner. Setelah proses instalasi selesai, setting selesai, sebaiknya Visual Studio Code-nya kita tutup dulu, baru kita buka kembali. Masuk ke menu file, terus preference, setting, dan cari run in command, run in terminal. Cari perintah run in terminal, kemudian checklist. Kita coba menulis program coba. Untuk fungsi besarnya atau fungsi utamanya, main fungsinya, itu dimulai dengan begin dan diakhiri dengan end yang diberikan tanda titik. Kita tekan Ctrl S. Jika ada pesan error seperti ini, kita bisa tutup saja. Oke, Ctrl S sepertinya cukup mengganggu. Untuk menghilangkan pesan tadi, kita bisa masuk ke Pascal Formatter. Kemudian kita masuk ke settingan Pascal, ekstensi Pascal Formatter ini. Kemudian kita pilih PTOP ya, karena itu bawaan dari PrePascal. Kemudian kita arahkan foldernya, direktorinya ini ke lokasi di mana file PTOP.x itu berada, yaitu di lokasi instalasi PrePascal. Oke, sekarang kita coba Ctrl S. Nah, pesan yang tadi sudah tidak muncul lagi. Sekarang tinggal bahasa program kita yang bermasalah. Kita coba ganti nama filenya. Kita save. Alhamdulillah sudah sukses. Selanjutnya ada beberapa ekstensi lagi yang bisa kita gunakan, misalnya ekstensi OmniPascal ini. Ini bisa memberikan sugesti ke kita jika ada perintah yang ingin kita ketikkan. Kita masukkan beberapa settingan di OmniPascal, masuk ke menu file, terus preference, setting.
kemudian cari OmniPascal. Kita masukkan lokasi dari file instalasi Prepascal. Oke, nah sekarang kita coba membuat program baru dengan mengklik menu file, new text file. Kemudian di sini kita bisa select ini bahasa apa yang kita gunakan ya. Di select language kita klik, terus kemudian kita Ctrl S, kita berikan nama, dan ekstensinya terakhir itu adalah .pas. Nah, sekarang kita coba kembali menampilkan karakter. Jadi setelah proses instalasi ekstensi OmniPascal tadi, setiap kita menulis perintah, jika perintah tersebut dikenali, maka kita akan diberikan sugesti seperti apa format penulisan dari perintah tersebut. Oke, kita coba running, di save dulu ya, jangan lupa save. Kita running, oke, coba ganti namanya, terus kita save dan running. Oke, sudah sukses. Nah, ini bisa kita cek program yang sudah kita buat tadi. Ternyata programnya terlalu cepat terbuka, sehingga kita perlu membuat programnya berhenti dulu dengan menambahkan perintah read. Oke, kita running, coba kita buka kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba membuat program untuk menghitung luas. Setelah kata var itu baru kita tuliskan variabelnya dan tipenya apa. Jadi nama variabel, .2, tipe, baru titik koma. Tipenya ini bisa integer, bisa char, bisa real, dan lain-lain. Operator penugasan di Pascal ditulisnya menggunakan .2. Jadi misalnya ini panjang .2 sama dengan 10. Langsung keluar hasilnya ya. Tapi ini kurang interaktif. Sekarang kita buat bagaimana caranya supaya nilai panjang dan nilai lebarnya kita input. Caranya itu kita menggunakan perintah read. Nah, read ini bisa kita tulis read saja atau menggunakan read ln. Ctrl save dulu, baru kita coba running lagi. Nah, seperti ini. Jadi angka pertama yang kita input itu adalah panjang, kemudian angka yang kedua yang kita input adalah lebar. Angka ketiga yang tampil itu adalah luasnya, hasil perhitungan dari panjang kali lebar. Cuman jika seperti ini kan misterius ya, mungkin bisa saja akan kita lupa nantinya. Makanya sebaiknya kita tambahkan keterangan yang mana panjang, yang mana lebar, dengan cara memberikan perintah write sebelum perintah read ln. Write. Di sini write-nya tidak perlu kita kasih write ln ya, karena kita mau setelah perintah write itu input yang dimasukkan itu ada di sampingnya, bukan di bawahnya. Nah, coba kita running. Nah, di sini kan sudah jelas. Tinggal kita tambahkan keterangan saja lagi, misalnya satuannya dalam satuan apa. Ini kan tidak jelas apakah satuan meter, milimeter, atau sentimeter. Jadi kita bisa tambahkan di atasnya saja, right. Kita save dulu ya, save ini. Save, baru kita running ulang ya, sudah ada keterangannya. Begitupun dengan luas. Nah, luas ini sebetulnya bisa ditulis satu kali saja. Kita bisa tambahkan sentimeternya untuk perintah write ini. Kita bisa tambahkan sentimeternya itu setelah luas, cukup dengan menambahkan koma saja, terus tanda kutip sentimeter. Ya, seperti ini. Kita running ya. Masukkan panjangnya, masukkan lebarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah tentu dalam satuan sentimeter. Nah, sekarang kita coba mengkonversi suhu. F ini sebagai Fahrenheit, kita tulisnya huruf F, kemudian kita pakai .2 dan dia deklarasikan sebagai apa. Kita deklarasikan saja dia sebagai bilangan pecahan. Nah, jadi kita tulis sebagai real ya. Begitupun dengan C ya, untuk Celsius kita berikan dia tipenya adalah real. Nah, sekarang kita berikan keterangan di sini, tampilkan keterangan. Misalnya ini untuk pertama ini kita buat program untuk mengkonversi Fahrenheit ke derajat Celsius. Jadi kita tampilkan keterangan bahwa silahkan input nilai dalam satuan Fahrenheit, kemudian data yang diinput, nilai yang diinput tersebut akan dibaca sebagai nilai F. Nah, setelah itu kita langsung saja masukkan persamaan untuk mengkonversi Fahrenheit ke Celsius. Nah, terus kita tampilkan hasil konversinya. Kita coba running, save, baru running. Oke, ada errornya. Oh ya, lupa ya. Ini C harus pakai .2 sama dengan, untuk menyatakan bahwa itu adalah operator penugasan. Kita tambahkan ke screen untuk membersihkan screennya saat program dijalankan.
Nah, inputnya seperti ini sekarang. Oke, jadi kita sudah berhasil mengkonversi. Cuman angkanya ini agak sulit dibaca. Banyak sekali. Satu variabel derajat Celcius akan ditulis dalam 10 karakter, di mana 2 karakternya adalah bilangan desimal. Nah, sepertinya sudah lebih rapi tampilannya. Tidak seperti tadi. Nah, sekarang kita coba membuat fungsi. Cara menuliskan prosedurnya itu, tuliskan perintah prosedur, terus nama prosedurnya. Nah, sekarang setelah kita menulis dia sebagai fungsi atau prosedur, di fungsi utama itu kita cukup panggil nama prosedurnya saja, sepertinya F2C, titik koma, udah. Nah, kita running, nah hasilnya sama seperti tadi. Hasilnya sama seperti tadi, tapi sekarang di fungsi utama kita itu lebih rapi ya, lebih tidak rame. Tidak terlalu rame karena yang ramenya di subfungsinya. Nah, sekarang kita coba membuat, ini kan Fahrenheit to Celsius. Sekarang kita coba Celsius to Fahrenheit. Kemudian di sini kita tulis input suhu dalam Celsius. Ada yang salah sepertinya ini. Oke, kita save. Terus kita running ulang. Kita masukkan lagi. Ya, hasilnya sudah oke ya. Nah, sekarang kita coba pakai if di sini. Nah, jadi kita buat nanti dia memilih. Kalau misalnya kita input angka 1, maka yang dieksekusi adalah fungsi F2C. Kalau yang kita ketik angka 2, maka yang dieksekusi adalah C to F. Kita deklarasikan variabel pilihan ini. Dia secukup sebagai integer saja karena cuma angka 1 dan angka 2, bilangan bulat. Nah, sekarang kita buatkan struktur if-nya. Di sini kita tuliskan if pilihan hasil dari readLN ini tadi. Kalau misalnya pilihannya itu 1, maka yang akan dieksekusi adalah C to F to C. Kalau misalnya selain itu, yang akan kita eksekusi adalah C to F. Titik koma di N pada if pertama itu kita hapus. Kemudian kita coba save, kita running. Nah, sekarang kita masukkan angka 1 ya. Jadi saat kita masukkan angka 1, yang dieksekusi adalah perintah Fahrenheit to Celsius. Nah, sekarang kita coba supaya kita bisa menginput nilai beberapa kali. Jadi di sini kita tulisnya if ulang sama dengan 3 dan goto, kita pakai perintah goto 1. Nah, satunya ini di mana? Kita tulis satunya ini di paling atas ya, sebelum clear screen. Kemudian 1.2. Kemudian kita harus mendeklarasikan satu itu apa. Kita deklarasikan satu itu sebagai label. Oke, sekarang kita coba save, kita running. Sekarang kita masukkan ya, angka 1 ini misalnya Fahrenheit ke Celsius, kita masukkan. Nah, kemudian kita masih mau menginput data lagi, kita ketik angka 3. Nah, dia akan kembali ke atas. Sekarang kita pilih 2. Sekarang Celsius ke Fahrenheit. Ya, jadi sudah berfungsi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat prosedur yang berisi variabel. Kita bikin prosedur konversi. Nah, nanti nih penentuan pilihannya apakah dia dikonversi menjadi Fahrenheit to Celsius atau Celsius to Fahrenheit akan dieksekusi di subfungsi. Sebaiknya jangan menggunakan variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Variabel pilihan ini kita sudah deklarasikan sebagai global variabel. Makanya kita ganti saja pilihan ini menjadi select. Kita copy saja ini ya. Sekarang kita coba panggil prosedurnya.
panggil fungsinya di main function. Jadi kita hapus saja yang ini. Kan dulu variabel yang dibutuhkannya. Selain variabel pilihan, kita juga ada kasihkan variabel input. Di sini yang pertama dibaca adalah pilihannya. Apakah kita mau pilih 1 atau 2, apakah Fahrenheit atau Celsius atau Celsius atau Fahrenheit. Kemudian setelah itu kita berikan informasi untuk memasukkan nilai yang akan dikonversi. Setelah itu kita panggil subrutinnya, kita panggil fungsinya yaitu konversi. Coba kita save, kita coba running. Oke. Jadi pertama kita input pilihannya 1, berarti kita mau dia terkonversi Fahrenheit ke Celsius, kemudian kita inputkan nilai Fahrenheit-nya. Nah, ternyata di sini hasil perhitungannya aneh. Ya, ini tidak benar. Coba kita kembali ke atas, periksa kembali programnya. Oh ya, ini yang salah ini. Huruf C ini sama huruf F itu harusnya diganti menjadi nilai. Ya, ini juga harusnya diganti jadi nilai. Coba kita save sekarang, kita running ulang. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.